Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa kelas 9. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi kita, yaitu ada di partikel, penyusun benda dan makhluk hidup. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Partikel, penyusun benda dan makhluk hidup, ya. Jadi ini di sini, pernahkah kamu mengamati orang yang sedang memupuk tumbuhan? Mengapa tumbuhan perlu dipupuk? Zat apa sajakah yang terdapat dalam pupuk sehingga dapat menyuburkan tumbuhan? Agar mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, mari kita pelajari bab ini dengan penuh semangat. Nah, perhatikan di sini ada pertanyaan pertama. Apakah kalian pernah melihat orang memupuk, atau pernahkah kalian memberikan pupuk kepada makhluk hidup, yaitu terutama pada tumbuhan? Nah, apakah tujuan dari kalian memupuk atau memberi pupuk tersebut? Nah, di sini Bapak akan membicarakan masalah pupuk, ya. Pupuk itu ada dua jenis, ya. Ada kompos dan ada yang kimia, kayak gitu. Tetapi pada hari ini untuk yang berkaitan dengan yang namanya materi kita adalah tentang partikel, penyusun benda dan makhluk hidup, ya. Itu dia masuk ke pupuk kimia. Nah, oleh karena itu mari kita pelajari. Nah, pada penggunaan pupuk itu jelas tujuannya adalah untuk menyuburkan atau memberikan nutrisi yang lebih dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu pada tumbuhan. Nah, di mana pupuk-pupuk kimia yang kita berikan kepada tumbuhan itu salah satunya ada NPK, ada garam, ada kapur, ada masih banyak yang lainnya, gitu. Nah, pupuk-pupuk tersebut dia merupakan bagian dari susunan dari atom, di mana atom itu sudah pernah Bapak jelaskan di kelas 7, ya, bahwa atom itu merupakan zat-zat yang ada di alam ini tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil, atau atom itu sifatnya dia tidak dapat dibagi lagi. Nah, kurang lebih di sini ada yang namanya gambar, ya, struktur penyusun daun dan molekul. Jadi daun di sini, ya, dia memiliki yang namanya jaringan palisade dan ada juga kloroplas, ya, di mana pada jaringan palisade ini merupakan tempat di mana jaringan palisade merupakan tempat terjadinya fotosintesis yang paling banyak. Selain pada jaringan palisade ini juga, ya, jaringan palisade di sini dia juga ada juga salah satu jaringan, yaitu jaringan bunga karang, ya. Nah, itu untuk gambarnya, ya. Nah, perhatikan di dalam proses fotosintesis pada tumbuhan, ya, tumbuhan itu memerlukan satu gas karbon dioksida, ya, atau CO2, dan H2O yang dibantu H2O dan air, ya. Nah, pada proses fotosintesis ini dia akan menyerap yang namanya sinar matahari dan dibantu oleh juga klorofil sehingga menghasilkan zat gula dan energi, ya. Nah, ini di mana zat gula di sini, ya. Di sini zat gula dia kalau ikatan ilmiahnya, ya, unsurnya dia terdiri dari 3, ada C6, ada H12 dan O6, ya. Di sini perhatikan di mana molekul glukosa C6H12O6 ini mempunyai atom penyusun antara lain ada C berupa karbon, H hidrogen dan O oksigen.
Sedangkan karbon dioksida terdiri dari dua, ada C adalah karbon, O adalah oksigen. Air ada dua, ada hidrogen dan oksigen juga. Nah, kita akan mempelajari tentang ikatan ilmiah, ikatan kimia ya, ikatan kimia itu merupakan salah satu ikatan yang menggabungkan beberapa unsur ya. Salah satu contohnya misalkan ada CO2 ya. Salah satunya adalah CO2. Nah, CO2 ini maksudnya adalah terdiri dari C dan O, di mana untuk C ini jumlahnya 1 dan O adalah 2 kayak gitu. Jadi berapa jumlah atom keseluruhan? Nanti misalkan ada pertanyaan berarti ada 3. Tetapi berapa jumlah yang namanya unsur atau atom karbon itu 1, atau atom oksigen itu 2 kayak gitu ya. Nah, ada lagi misalkan gini, C6H12O6 ya. C6H12O6 berarti di sini terdiri dari C karbon, hidrogen dan oksigen ya. Dimana ini 6, ini 12, ini 6. Kalau dijumlahkan itu adalah 24 atom. Jumlah atomnya adalah 24, di mana terdiri dari 6 karbon, 12 hidrogen dan 6 oksigen ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke. Nah, mungkin itu dulu materi hari ini. Jadi silahkan kalian pahami terlebih dahulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan didiskusikan di grup ini ya. Nah, nanti setelah itu kita akan mempelajari tentang atom dan partikel penyusunnya ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat pagi, selamat memahami dan belajar.